Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia Putri. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari tahap awal mengenai produk yang telah saya buat kemarin, di mana presentasi kali ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses proyek warga negara yang telah saya buat. Yang pertama adalah relevansi dengan mata kuliah. Dari produk yang telah saya buat, terdapat beberapa relevansi. Yang pertama adalah internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila, yang merupakan materi perkuliahan kelima. Yang kedua adalah melatih manusia yang bermartabat, yang merupakan materi perkuliahan keenam, serta mengimplementasikan keadilan sosial, yang merupakan materi perkuliahan ke-9. Selanjutnya adalah relevansi dengan program studi, yaitu pandemi yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan berbagai dampak termasuk dalam bidang pendidikan, tak terkecuali di dalam pembelajaran yang mengharuskan serba online atau disebut juga daring. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai problematika, terutama dalam lingkup pendidikan sekolah dasar. Kemudian, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Dalam pembuatan produk proyek warga negara dapat menemukan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Dalam pandemi seperti ini, kita harus senantiasa berdoa dan meminta perlindungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan, yaitu saling tolong-menolong dan bermanfaat antar sesama manusia. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu dalam masa pandemi seperti ini, seluruh stakeholders, guru, siswa, maupun orang tua bersatu bersama-sama dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial, yaitu guru tetap melaksanakan kewajibannya, siswa-siswi tetap memperoleh haknya untuk belajar, dan orang tua serta pemangku kebijakan turut adil serta dalam penanganan pembelajaran di tengah pandemi kali ini. Selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh. Dari pembuatan produk proyek warga negara dapat diperoleh pengetahuan mengenai problematika yang terjadi dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi serta alternatif penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Yang pertama adalah kekurangan produk. Menurut saya hanya terdapat pada proses pembuatan podcast yang terbilang tidak mudah, melalui berbagai rangkaian proses yang cukup rumit, dari mulai mencari sumber referensi, membuat narasi atau naskah, proses recording, editing, hingga penguploadan di platform online. Kemudian kelebihan produk yang telah saya buat yaitu podcast dapat diakses secara fleksibel, dapat didengarkan dimanapun dan kapanpun. Podcast dapat melatih stimulasi otak bagi pendengar, dan podcast tidak memiliki visual, sehingga otak kita bisa fokus ke indera pendengaran aja. Jadi podcast yang telah dibuat dapat didengarkan oleh semua kalangan untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran daring serta penanganan-penanganan yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran daring tersebut. Dan yang terakhir adalah saran untuk tugas proyek warga negara. Untuk kedepannya, diharapkan proyek warga negara terus dilaksanakan. Selain melatih mahasiswa berpikir kritis serta kreatif dan inovatif dalam pembuatan produk, juga memberikan alternatif penyelesaian dalam problematika di lingkungan sekitarnya. Produk yang telah dihasilkan dapat menjadi pengetahuan serta referensi untuk masyarakat luas. Kemudian, dalam proses pembuatan diharapkan diberi waktu yang cukup banyak untuk mahasiswa dapat membuat produk sesuai dengan ketentuan sehingga dapat memperoleh hasil semaksimal mungkin. Berikut adalah link produk yang telah saya buat. Podcast yang saya buat dapat diakses melalui SoundCloud dengan membuka link berikut atau bisa juga diklik link yang telah saya cantumkan di description box. Baiklah, demikian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.